Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati koordinator dan para subkoordinator Pusat Pasar Kerja dan teman-teman Pusat Pasar Kerja, baik PNS maupun PPNP-nya. Setelah kita tadi ya mendengarkan setelah apel apa itu ilusi, halusinasi dan delusi yang disampaikan oleh Pak Oi, mungkin saya akan menjelaskan ya terkait beberapa pengalaman saya selama di Jepang yang waktu itu bersama dengan Chief, kemudian di Pasar juga dengan Mas Sigit ya di Pasar Kerja. Saya bertiga, kemudian ada beberapa unit lain bersama-sama dengan Bu Menteri di sana dan beberapa sekjen dan eselon 1. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan layanan ketenagakerjaan di Jepang gitu ya. Apa aja sih layanan ketenagakerjaan yang ada di Jepang dibanding yang ada di Pusat Pasar Kerja, yaitu di Kementerian Ketenagakerjaan. Bisa di next Mas. Ya berikut ini yaitu overview terkait ketenagakerjaan antara Indonesia dan di Jepang. Untuk dari segi geografisnya sendiri, Indonesia itu luasnya sekitar 2 juta. Kemudian Jepang itu luasnya 378 km, yang mana ini sumbernya dari BPS, kemudian yang dari Jepang ini sumbernya dari Kedutaan Besar Jepang, yang kemudian dari pembagian wilayahnya untuk Indonesia itu ada 34 provinsi, yang mana saat ini itu sudah diupdate ya menjadi 37 kalau 38 ya, mohon maaf menjadi 38, maaf kurang update. Ini sudah menjadi 38 provinsi yang mana dibagi dengan 7 kepulauan besar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusra sampai Papua. Kemudian yang Jepang di sini ada 47 prefektur. Prefektur di sini seperti kayak di Indonesia itu provinsinya, yang mana di sini ada 9 kawasan besar ya. 9 kawasan besar ini juga saya tahunya hanya Hokkaido dan beberapa yang lain itu. Populasinya sendiri untuk tahun 2020 Indonesia itu 270 juta, kemudian Jepang itu 126 juta. Angkatan kerjanya untuk menurut 2022 itu 143 juta dan Jepang 67 juta. Penganggurannya sendiri di sini alhamdulillah untuk Indonesia dari tahun 2021 sudah mengalami penurunan ya. Sekarang menjadi 5,68%. Yang mana di sini sudah sekitar 8,42 juta, kemudian Jepang 2,6%, artinya ada 1,58 juta penduduk yang menganggur di Jepang. Nah, pendapatan bulanan untuk para pekerja di Indonesia di sini untuk rata-rata industri ya, itu industrinya kalau di Indonesia itu berdasarkan KBLI itu sekitar 3.070.000. Ini berdasarkan BPS tahun 2022. Kemudian untuk yang di Jepang itu 170 yen. Itu kalau dirupiahkan sekitar 18 sampai 20 jutaan per bulan. Kemudian untuk kantornya di Indonesia sendiri itu satu pusat 38, untuk saat ini 34 provinsi yang masih ada di sistem kami. Kemudian dibagi lagi menjadi 514 kabupaten kota. Nah, yang di Jepang itu 544 lokasi. Dari pegawainya sendiri ini 50 sampai 1000 ya. Ini saya mengasumsikan antara di pegawai pusat dengan beberapa teman-teman dinas. Ini baik yang PNS dan kontrak. Nah, kemudian yang di Jepang ini untuk pegawai tetapnya sendiri itu 10.219. Yang di antaranya sisanya ini 20, yang 20.000 ini konselor. Artinya jumlahnya itu sekitar 30.000. Itu penduduk Jepang yang mengurusi 67 juta populasi penduduk Jepang. Nah, untuk kantor layanan sendiri di kami itu dinamakan itu Pusat Pasar Kerja atau beberapa dinas ketenagakerjaan. Kemudian di sana itu namanya Hello Work ya. Di sana itu namanya Hello Work. Kemudian
layanannya itu ada Career Hub, itu layanan yang mencari dari sebagai perantara antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Kemudian ada informasi yang JKP sendiri, informasi pasar kerja, konseling, asuransi. Yang mana kalau saya lihat yang di JKP ini itu juga seperti kayak mengadaptasi dari Hello Work. Ya. Kemudian yang di Jepang itu ada penempatan, konseling, asuransi, dan tindakan ketenaga kerjaan. Mungkin next, Mas. Nah, di sini untuk layanan sendiri, struktur operasionalnya itu namanya Ministry Health, Labor and Welfare. Itu Menteri Kesehatan, kemudian Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Yang mana di bawah kementerian ini itu ada Biro Ketenagakerjaan Prefektur, yang mana di bawah biro ini ada namanya suatu badan yang itu namanya Hello Work. Jadi yang Hello Work di sana itu artinya kalau di sini seperti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak langsung yang mengelola itu kementerian. Ya, untuk yang si MHLW ini sendiri, kementerian sendiri itu yang membuat kebijakan. Ya, kemudian diturunkan oleh Biro Ketenagakerjaan Prefektur sampai dengan Hello Work di sini. Kantornya di sini ada 544 prefektur dan kota madya. Kemudian ada 30.342 pegawai, 10.000 diantaranya yang tetap, kemudian 20.000 yang kontrak itu yang konselor. Kemudian di sini ada 4 layanan yang sebenarnya itu penempatan, pelatihan, asuransi ketenagakerjaan dan tindakan ketenagakerjaan. Nah, pada saat kami di sana itu mengunjunginya di Hello Work Sumida. Hello Work Sumida ya ibaratnya kayak di sinilah di pusat pasar kerja ya, yang mana di sana kantornya juga nggak gede-gede banget, seperti persis kayak pusat pasar kerja. Itu pegawainya 150 pegawai, yang diantaranya itu 70 yang tetap, kemudian 80 yang konselor. Next, Mas. Nah, di sini lanjut terus, Mas. Nah di sini layanan Hello detailnya. Di sini ada pelatihan kerja ya, yang menangani itu terkait dengan konseling karir, kemudian memberikan informasi pelatihan, kemudian mengelola dengan permintaan pelatihan dari para pekerja ataupun para pencari kerja. Kemudian di sini ada penempatan kerja. Di sana namanya penempatan kerja, yang mana diantaranya ada konseling pekerjaan, informasi lowongan kerja, dan pencocokan pekerjaan. Kemudian ada tindakan ketenagakerjaan untuk pemberi kerja, yang mana di sana itu ada jumlah penyandang disabilitas dan keberlanjutan pekerjaan bagi lansia. Untuk lansia di sini itu untuk usianya yang lebih dari 60 tahun gitu ya. Yang lebih dari 60 tahun itu masih bisa bekerja untuk yang di Jepang. Kemudian asuransi ketenagakerjaan atau pelamar kerja ini terkait dengan tunjangan pengangguran dan tunjangan pelatihan, yang mana tunjangan pengangguran di sini bukan berarti orang yang menganggur itu semata-mata langsung dikasih gitu ya. Artinya persis dengan program JKP yang di sini, artinya dia sudah bekerja namun dia terkena PHK, yang mana dia terdaftar sebagai peserta BPJS dan dia dikasih itu dikasih mulai dengan dari uang tunai, informasi pasar kerja, dan bimbingan konseling. Lanjut, Mas. Sorry. Nah, salah satu sebelumnya, sorry. Salah satu keunggulan yang dari Hello Work sendiri di sini, ya. Di sini nanti coba saya perlihatkan ya, yang mana di web si Hello Work sendiri, bagaimana sih kita sebagai pencari kerja melamar pekerjaan gitu ya. Di sini ada yang namanya job tag. Job tag di sini itu kayak di sini itu seperti KBJI. Ya, jadi pada saat saya sebagai pencari kerja melamar di situ gitu, mencari pekerjaan, kemudian memilih administrasi gitu. Nah, di sana itu akan merekomendasikan apa sih pekerjaan yang cocok dengan saya gitu. Kemudian administrasi tugasnya ngapain gitu. Saya harus ngapain di sana gitu. Kemudian
keunggulan dari yang di sistem mereka juga, akun-akun yang terdaftar di Hello World ketika dia pasif menggunakan sistemnya mereka, itu dalam 30 hari sampai 31 hari dia akan nonaktif. Artinya ketika dia berkunjung kembali setelah 1 bulan atau 2 bulan, oh saya mau coba deh ke Career Hub lagi gitu. Pada saat itu sebenarnya saya udah lama nih menggunakan itu udah nggak bisa dipakai gitu, karena pasif, secara otomatis di sistem itu digugurkan. Artinya akunnya itu sudah nggak aktif lagi, nggak bisa mengakses lagi dan harus daftar ulang. Begitu juga untuk yang pemberi kerjanya. Next, Mas. Nah, ini untuk alur fasilitas pelatihan kerja, yang mana sebagai pencari kerja itu biasanya akan melakukan konseling kerja. Konseling kerja di sini untuk mengidentifikasi kira-kira saya cocoknya akan dengan background pendidikan saya seperti apa, kemudian saya akan berlatih seperti apa gitu. Kemudian nanti Hello World akan memberikan analisa pelatihan yang diperlukan gitu, sesuai dengan hasil konseling karirnya. Nah, kemudian ketika analisa ini sudah dikasih dengan si pencari kerja, Hello World akan ke fasilitas pelatihan di sini, yang mana fasilitas di sini juga sudah kerjasama dengan Hello World ya. Ini mendaftar ke pelatihan vokasi, kemudian setelah itu fasilitas pelatihan akan menghubungi pencari kerja untuk wawancara ataupun tes. Nah, kemudian setelah itu si fasilitas pelatihan ini akan memberikan hasilnya gitu, pemberitahuan hasil pelatihan tapi kepada Hello World-nya. Ya, setelah nanti Hello World mengetahui hasilnya, itu akan menindaklanjuti hasil tersebut kepada pencari kerja untuk mengadakan pelatihan. Begitu setelah selesai langsung dia hadir mengikuti pelatihannya. Kemudian yang kedua itu konseling kerja atau terkait penempatan. Nah, di sini dari sisi pencari kerja itu layanan pencocokan kebutuhan pencari kerja. Artinya jadi nggak semata-mata di sana itu full online gitu ya, tapi dia juga yang tersebar 544 lokasi itu saya gitu sebagai pencari kerja di sana itu fleksibel gitu, mau pergi ke kantor Hello World mana gitu, sehingga saya bisa melakukan konsultasi apa sih yang saya butuhkan gitu. Kemudian kira-kira saya bisanya di mana, karakteristik saya seperti apa, sampai dengan permasalahan kerja yang harus diselesaikan gitu. Apakah saya bermasalah dengan di sistem Hello World-nya, atau mungkin kalau di sini ya kode OTP, NIK, kemudian alamat, domisili. Nah, ini bisa dikonsultasikan di kantor Hello World-nya. Kemudian untuk yang dari si konselornya ini memahami karakteristik dan kebutuhan pencari kerjanya. Artinya dia bisa mengidentifikasi bagaimana sih memahami secara mandiri si karakter pencari kerja ini gitu. Kemudian memberikan pemahaman akan pekerjaan yang tadi job tag itu seperti KBJI, yang mana administrasi itu akan melakukan apa, kemudian sebagai IT itu bekerjanya seperti apa, kemudian sebagai pegawai negeri itu seperti apa. Nah, konselor ini yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi atas hasil pencari kerja yang melakukan konseling. Kemudian untuk yang lowongan kerja di sini manajemennya, nah dari Hello World itu melakukan kunjungan atau panduan dan saran gitu terkait dengan apa sih yang saya lakukan di Hello World itu gitu. Karena perusahaan yang mendaftarkan lowongan pekerjaan di Hello World salah satunya harus terdaftar di asuransi ketenagakerjaan gitu. Jadi kalau di kita itu based on-nya itu WLKP ya, wajib lapor ketenagakerjaan gitu, yang mana itu masih artinya masih opsional gitu. Antara dia terdaftar di BPJS ataupun masih belum juga masih bisa gitu. Nah, kalau yang di Hello World di sini itu harus terdaftar di asuransi ketenagakerjaan gitu. Kegiatannya di Hello World seperti apa gitu. Nah, dia mengembangkan penawaran kerja, artinya mencari tawaran kerja potensial, artinya perusahaan mencari pekerja-pekerja yang ada di Hello World, seperti apa sih kandidat-kandidat yang memang ada di Hello World dan cukup bagus gitu ya. Kemudian si Hello World juga akan meng-cross check apakah ada pelanggaran undang-undang dan peraturan di sana gitu. Karena memang di sana itu cukup ketat ya terkait dengan regulasi antara si pencari kerja dengan pemberi kerja gitu. Kemudian tindak lanjut gitu, mengonfirmasi terpenuhinya lowongan kerja. Artinya begitu diposting dia harus di follow up nih.
harus di follow up bagaimana si pemberi kerja, kamu kemarin posting itu pada tanggal sekian, kira-kira dengan jangka waktu yang sudah kalian tentukan kira-kira sudah dapat belum gitu. Nah, HelloWork akan mengonfirmasi itu. Kemudian postingan di sana juga akan ada masa berlakunya ya, artinya di sini ada masa kadaluarsa terkait dengan hari terakhir dalam 2 bulan setelah tawaran kerja. Artinya di sana biasanya itu 2-3 bulan sejak postingan itu disubmit gitu ya oleh para pemberi kerja gitu. Yang mana kalau di kita itu defaultnya itu sampai akhir tahun gitu, sampai akhir tahun, sampai saat ini pun lowongan itu masih 40.000 gitu ya. Lanjut Mas. Nah, kemudian yang di sini evaluasi manajemen HelloWork, gimana sih HelloWork ini bisa berhasil terkait dengan mengelola ketenaga kerjaan di Jepangnya gitu. Satu, dia memberikan target tahunan. Artinya ada target tahunan yang diberikan oleh kementerian kepada HelloWork. Ini kementerian dan dinas itu kewenangannya sama ya. Artinya dia memberikan target gitu ya kepada HelloWork, dan di tingkat prefektur menentukan target tahunan kinerja gitu. Artinya dari misal di kita itu Kementerian Ketenagakerjaan menentukan gitu ya. Misal HelloWork yang di Jakarta gitu, kamu tahun 2023 untuk pencari kerjanya harus 1.000, pemberi kerjanya harus 500 gitu. Nah, di sana itu ada gitu ya di HelloWork sendiri gitu. Kemudian yang kedua itu evaluasi Dewan Tripartit gitu ya. Setiap pencapaian dievaluasi oleh Dewan Tripartit secara periodik. Artinya di sana Dewan Tripartit sendiri itu tiga ya, pemerintah, kemudian perusahaan, dan serikat pekerja sendiri gitu. Apakah si HelloWork ini udah cukup efektif gitu ya mengelola ketenaga kerjaan di lokasinya masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga itu inspeksi dinas atau survei. Nah, dinas yang memiliki evaluasi buruk berdasarkan kinerja ataupun survei akan diinspeksi oleh kantor pusat gitu. Jadi kita dinas gitu, dinas luar gitu, ke dinas A, dinas B itu inspeksi nih gitu. Kenapa kendalanya gitu? Kenapa target yang ditentukan belum tercapai gitu? Nah, mereka lah HelloWork sendiri yang dikelola oleh MHLW ini selalu diinspeksi dinas terkait dengan kinerja-kinerja yang belum sesuai dengan target tahunannya. Kemudian yang terakhir ada kompetisi tahunan gitu ya. Kompetisi tahunan untuk layanan yang lebih baik gitu. Nah, kompetisi di sini untuk memberikan para HelloWork di sini yang 544 itu berlomba-lomba ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para stakeholdernya gitu. Kemudian, nah, salah satu capaiannya dari HelloWork sendiri itu untuk lowongan kerjanya itu 8,6 juta ya. Ini tahun 2021, 8,6 juta lowongan kerja, kemudian 4,49 juta pencari kerja, kemudian 1,1 juta pekerjaan, kemudian untuk penerima asuransi yang layak, ini kayak JKP-nya, itu 1,3 juta, kemudian ini yang dikelola dari 544 lokasi HelloWork. Next ya. Nah, ini salah satu pemandangan yang ada di sana ya, karena di sana juga pada saat kami memasuki nggak sembarangan untuk mendokumentasikan di dalamnya. Ini jadi saya juga mengambil ya di beberapa sumber. Ini ada pemandangan keseluruhan, ini kantor-kantornya, kemudian ini pencarian kerja. Kemudian di sini dia disediakan laptop, kemudian printer juga di sana gitu. Nah, ini untuk konseling kerja, kemudian asuransi ketenaga kerjaan. Ada bursa kecil yang memang menawarkan bagaimana sih tips and trik mendapatkan pekerjaan, membuat CV, kemudian wawancara palsu gitu. Artinya dia sebelum melakukan wawancara asli dengan pemberi kerja yang dia apply, dia latihan dulu nih gitu. Gimana sih gitu, saya wawancaranya seperti apa gitu. Nah, itu dia bisa melakukan itu gitu. Nah, ini beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita dapetin ya terkait dengan yang ada di HelloWork di sini? Salah satunya
implementasi budaya dan nilai organisasi ini juga sangat penting ya. Tadi juga Pak Oid di apelnya juga menyampaikan pentingnya budaya dan nilai organisasi yang benar-benar kita pahami gitu ya, untuk kita bekerja untuk apa sih gitu. Nah, ini memahami tujuan dari organisasi kita juga sangat penting, kita arahnya mau kemana sih gitu. Jadi menganggap ada yang nggak ada juga nggak benar juga ya Pak. Jadi salah satu memahami budaya dan nilai organisasi juga cukup penting. Kemudian yang kedua, ini evaluasi budaya organisasi, yang mana evaluasi budaya organisasi itu terkait dengan pemahaman produk yang kita tawarkan gitu, produk yang kita kelola, misalnya yang di Career Hub, kemudian Job Fair gitu. Seberapa paham sih kita gitu terkait dengan produk-produk yang memang kita selalu sampaikan gitu ke masyarakat gitu. Bagaimana sih angka-angka yang ada di sistem itu, yang di Career Hub itu, kita dilihat publik gitu ya. Bagaimana sih kita menjelaskan apakah angka itu benar atau enggak gitu. Apakah ada yang memang aware gitu terkait yang di situ ada angka pencari kerja, pemberi kerja, kemudian lowongan gitu, dan menanyakan kok ini angkanya segini gitu pada saat kita di cross check bener enggak gitu. Nah, itu terkait dengan pemahaman yang seperti ini yang memang perlu dilakukan evaluasi budaya organisasi ya. Izin Pak Ayi, mungkin terkait ini juga dari saya sih dari SDM-nya itu mengevaluasi gitu, gimana sih kita mengukur tapi terukur gitu ya Pak Ye, terkait produk-produk kita gitu, apa sih Career Hub di situ, fitur-fiturnya ada apa gitu. Nah, silakan lakukan asesmen untuk kita sendiri gitu Pak Ye. Artinya seberapa paham sih gitu. Misal kita kemarin yang di Pak Nur disampaikan ada yang tabel yang dibuat Mas Septian itu ada 92 gitu ya. Itu seberapa pahamnya gitu terkait dengan Career Hub, kemudian siap kerja ini gitu. Nah, ini juga sangat diperlukan terkait dengan evaluasi budaya organisasi, yang mana produk-produk apa sih yang kita selalu gaung-gaungkan dan bangga-banggakan itu apakah benar gitu di kita itu juga seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga, membangun budaya digital. Artinya budaya digital di sini yaitu di dalam siap kerja sendiri itu kan memang sudah terintegrasi ya, antara dari mulai skill hub, serti hub, kemudian career hub sampai dengan BISAP. Bagaimana sih kita awareness-nya terkait itu gitu. Kemudian implementasi di kita sendiri dulu deh gitu. Di kita sendiri bagaimana implementasi terkait budaya digital di kantor kita gitu. Jadi ketika kita memasarkan kemudian mengajak orang lain menggunakan produk kita pede gitu. Oh, Career Hub ini seperti ini loh, Career Hub ini kayak gini loh, Job Fair ini enak loh dipakai gitu. Jadi kita pede nih. Kemudian yang mana akan berdampak dengan angka-angka yang memang diharapkan oleh pimpinan gitu. Lanjut Mas. Nah, mungkin dari saya cukup sekian ya. Mungkin ada satu lagi, sorry Mas. Ya, lanjut. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ini salah satu overview tampilan yang Hello Work sendiri ya, tampilan Hello Work sendiri. Di tampilan awalnya lah di sana itu terkait dengan pencari kerja, kemudian perusahaan. Di sini tips and triknya lah gitu, bagaimana sih mengakses si Hello Work itu gitu. Ini sebenarnya bahasa Jepang, kemudian saya translate gitu ya menggunakan bahasa Indonesia. Salah satu fitur yang ada di Google Chrome. Ini tampilannya seperti ini gitu. Nah, ini di situ ada beberapa artikel ya, beberapa artikel yang dari MHLW-nya. Sebenarnya dari MHLW sih. Kebanyakan itu dari MHLW, yang mana dia memberikan laporan-laporan yang ada di ketenagakerjaan Jepang. Nah, berikut gambaran saya mencoba gitu ya, yang di Hello Work sendiri, bagaimana sih mencari pekerjaan yang ada di Jepang di sini gitu. Nah, di sini
Mulai dari masukkan nomor lamaran kerja. Di sini juga saya kemarin masih nanya, kemudian nomor apa sih yang di sini gitu. Ini karena masih bisa di skip, jadi saya masih bisa next. Kriteria pencarian seperti apa gitu ya yang saya pengen gitu ya. Kemudian klasifikasinya di sini ada rekrutmen umum, waktu penuh, atau yang paruh waktu gitu ya. Ini seperti dengan yang di kita gitu. Kemudian yang kedua, usianya seperti apa. Ini mencari lowongan ya, artinya mencari lowongan yang ada di Hello Work sendiri gitu, seperti apa gitu. Kemudian usia, nah kemudian tempat kerjanya saya coba pilih Tokyo. Kemudian opsi ketiga di Osaka, yang tiga itu di luar negeri. Kemudian untuk yang daftar pekerjaan yang diinginkan, ini yang tadi KBJI-nya. Di sini pekerjaan kantor umum atau bantuan administrasi. Kemudian di bawahnya itu lebih spesifik lagi levelingnya. Di sini ada staf administrasi perusahaan atau organisasi lainnya. Kemudian status pekerjaannya penuh waktu, kemudian nggak tetap, kemudian pekerjaan baru. Next, lanjut. Nah ini kata bebas, artinya keywordnya lah gitu. Kita kira-kira pengennya yang seperti apa gitu. Nah begitu di submit, pencarian di sini lanjut terus mas, terus. Nah tampilannya seperti ini. Pekerjaan gitu ya, jabatannya kantor penjualan Tokyo, klasifikasinya waktu penuh, itu artinya PKWTT ya, pekerja tetap. Kemudian nama kantornya itu Tomihiro, tempat kerjanya di Minato. Kemudian deskripsi pekerjanya ini studio spesial fotografi. Kemudian gajinya itu 210 yen, kemudian jam kerjanya, hari libur, usia, nomor pekerjaan gitu. Kalau saya bandingkan dengan yang di Career Hub, memang di Jepang ini juga variabelnya cukup banyak gitu ya. Nggak kirain saya nggak apa ya namanya, nggak sederhana juga gitu. Yang mana kita ketika dihadapkan dengan 10 variabel, ini buat apa sih gitu. Ternyata ketika saya hitung yang variabel untuk yang diisi ini aja, hampir 80-100 variabel yang harus saya isi gitu untuk mendapatkan informasi ini gitu. Artinya apa ya? Oh ternyata kita yang memang 8 langkah aja gitu untuk profil-profil sendiri, untuk melengkapi itu aja itu kadang masih susah nih gitu. Para teman-teman kita untuk mengisi profilnya itu kadang ya itu masih terkendala di situ gitu. Yang mana di Jepang ini ya artinya terkait dengan tadi untuk 2021 sendiri 8,4 juta lowongan, kemudian pencari kerjanya 4,9 juta dalam 1 tahun itu ya nggak tahu gitu ya. Sebenarnya kita kendalanya yang seperti apa gitu. Nah ini juga PR kita bersama ya terkait dengan apa sih evaluasi yang perlu kita lakukan yang ada di Siap Kerja ini, yang ada di Career Hub ini gitu. Apakah memang benar gitu sistemnya yang terkendala atau kitanya gitu yang memang masih belum optimal ataupun stakeholdernya gitu. Nah ini juga yang tahu kan kita sendiri juga gitu ya. Kemudian ini cari loker, coba detailnya mas. Ini agak 5 menit lagi ya. Siap Pak. Nah. Yang close, nah. Yang detail loker bawah ya. Nah ini detail daripada loker yang tadi yang di Tomihiro itu ya. Ini nomor pekerjaannya, terus tanggalnya, kemudian batasnya sampai 30 September, kantornya, kemudian sampai ke bawah, terus mas agak. Nah inilah informasi satu lowongan yang ada di satu perusahaan sendiri gitu. Udah ibaratnya ini udah lengkap ya, lengkap banget lah gitu. Di sini juga masa percobaan di perusahaan itu berapa, gajinya berapa, tunjangannya berapa, dapat lembur enggak gitu. Kemudian rata-rata per bulannya rata-rata per bulan untuk kerja berapa. Nah di sini udah cukup lengkap. Mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah kan? Ada yang mau bertanya, silakan kepada dia yang bertanya. Masih Anda. Kirain udahan. Gak pernah nanya sampai jam berapa mas? Batasnya Ya, cuma ngomongin. sampai jam 39 Pak. 40, 96, 10 menit berarti. itu daripada tidak ada. Kasihan kan ditanya. Iya. Asesor Mas. Gampang bisa pertanyaan. Saya memperhatikan secara filosofis ya. Tadi itu tulisan itu banyak apa miring dibaca miring gitu ya. Nah mungkin ada coba dilihat mas. Dosen ini Mas. Nah ini miring juga ya. Terus kata sakit. Kata sakit. Nah, jadi secara struktur itu ada lurus ke bawahnya miring. Iya itu apa namanya mungkin ada hal atau pesan yang ingin disampaikan. Ya nasib. Baik, terima kasih Mas Wati, luar biasa pertanyaannya tadi. Perhatikan tadi ada yang mungkin sedikit pertanyaan sebenarnya mudah, enggak sulit ya. Sulit. Tadi ada Jepang itu dengan usia 60 tahun itu masih produktif ya. Seperti saya kerja apa di sana ya 60 tahun itu? Apakah ngomong Baik. Siapa tahu nanti ke depan ada juga dari Indonesia mungkin ingin apa namanya ingin kerja di sana 60 tahun masuk opahnya atau gimana mungkin itu pekerjaan yang memang tahu orang Jepang masih bisa produktif itu aja. Terima kasih. Baik. Baik Pak Oi dan Pak I, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya atas penyimakan. Untuk Pak Oi terkait dengan sistematika penulisan ya Pak. Ini juga pada saat itu juga memang ini disediakan waktu itu emang Chief meminta coba dong bikin paparan pada saat hasil ke Jepang gitu. Kemudian karena ini diminta sharing session, jadi saya poles lagi Pak. Saya poles lagi yang mana ini informasi-informasi baru untuk yang di salah satu yang di layanan Hello Work, kemudian alurnya seperti apa, sama yang evaluasinya gitu. Artinya ya apa nggak ada pesan khususnya juga Pak. Ini memang spontanitas terkait dengan saya apa ya yang membuat konten inilah gitu ya Pak. Mungkin ada lagi Pak. Cukup ya. Terkait yang Pak Ayi untuk yang pekerjaan yang lanjut usia ya Pak Ayi. Di sana itu pada saat kami mendarat di bandara juga melihat gitu ya beberapa orang-orang yang udah sepuh Pak. Dia itu memandu, artinya mengarahkan para namanya apa ya, turis gitulah ibaratnya, orang asing yang sebelum melakukan pengecekan paspor itu dia mengarahkan, oh Pak harus ke sana gitu, Pak harus ke sini gitu. Kemudian pada saat yang kita di kotanya juga itu sebagai yang lalu lintas gitu, mungkin di sana ada polisinya gitu, tapi ada bapak ini nggak tahu ini polisi yang tetap atau memang yang kontrak gitu. Nah, salah satu yang di Hello Work juga yang di konselor juga yang memang orang-orang yang profesional ya, artinya yang orang-orang yang udah pengalaman lah gitu, gimana dia bisa merekomendasikan para pengunjungnya yang di Hello Work itu. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Dari ini
kan syariah tuh cewek semua. Uhti. Tinggal tutupnya. Ijo deh. Iya. Kalau yang cewek udah mengerti. Tapi Udah Pak Nurdi. Mas. cowok-cowok. Kalau ada yang bertanya, untuk terakhir mari kita Berdekan silakan kembali ke ruang kerja, rapat kata rapat. Acara hari ini ditutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.